istilahnya pahit dan manis menyatu dalam satu kehangatan. Wis ngeri kelas. Oke. Dari kopi itu seperti itu. Negara Vietnam. Vietnam baru mengenal kopi dan dia belajar di Indonesia. Wow. Sebesar apapun usaha, kalau kamu ikut orang, kamu tetap jadi kuli. Sekecil apapun usaha, kalau milik sendiri kamu jadi bos. Pikirkan dan tanamkan itu dengan baik untuk jiwa-jiwa pemuda yang sekarang. Oke, kembali lagi ke podcast kita, podcast TKJ Center. Sama Bapak siapa ini, Bapak? Bapak Harun. Bapak Harun ini selaku pengusaha atau bisnismen di wilayah Songgon ya, Bapak ya? Ya. Alamatnya di mana, Bapak? Alamat saya Dusun Gumuk Candi, RT 1 RW 1, Desa Songgon, Kecamatan Songgon, Banyuwangi. Oke, nanti ada di bawah intinya gitu ya. Kita ditulis di bawah, enggak apa-apa, Pak ya? Ya. Setelah alamat kita sharing-sharing kan jenengan pengusaha, Bapak ya. Pengusaha apa gitu, Pak? Bisa disebut pengusaha, bisa disebut juga pelaku usaha. Pelaku usaha. Oh, Ya. pelaku usaha ya. Kalau pengusaha itu kayaknya terlalu wow. Terlalu mau ya pengusaha. Jadi ya? saya itu sebagai pelaku usaha saja. Oke, pelaku usaha. Ya. Di bidang apa, Pak? Kalau dalam hal usaha kami menggeluti beberapa usaha, diantaranya yang sekarang lagi tren atau lagi booming itu tentang kopi juga untuk kalangan remaja. Sedangkan yang lain saya juga punya usaha kuliner kayak kue basah, itu saya bawa ke pasar. Terus di sini saya juga usaha kuliner yang lain kayak menu makanan yang ada di kafe saya. Kalau masalah kopi itu saya menggeluti kopi itu sejak tahun 2014 saya kenal kopi. Wow, berapa tahun? Ya, kalau dihitung udah banyak tahun. Cuman lebih mendalami kopi lagi itu saya di 2017. Itu lebih mendalami. Juga saya pernah juga dapat undangan tentang kopi waktu itu ke Jakarta. Musiknya dengan namanya. Saya menemui waktu itu Menteri Kehutanan masih Bu Nurbaya. Bu Nurbaya, Menteri Kehutanan. Kehutanan waktu itu saya membawa sampel kopi dari Songgon yang saya sebut kopi Excelsa. Apa itu Excelsa? Merek kah? Merek kopi itu Excelsa itu hanya sebutan. Sebenarnya kategori kopi itu hanya ada dua, Arabica dan Robusta. Kalau orang sini kopi Excelsa itu bisa disebut dengan kopi Jabariyah atau Buriyah itu bahasanya. Dan bisa juga kopi jenis itu saya menyebutnya juga kopi purba. Kenapa saya sebut kopi purba? Karena pohonnya besar, tinggi, dan itu kopi yang taste rasanya dan aromanya kuat. Dan kopi itu mempunyai taste aroma nangka. Ada yang menyebut juga kopi nangka. Makanya kalau di roasting setelah dibubuk kita seduh, kita tuangkan dan kita satu padukan dengan gula aren, itu akan muncul aroma rasa anggur merah seperti yang Anda minum barusan. Oke, memang kopinya enak ini, guys. Ini memang kopinya Bapak Harun tadi ya, memang enak. Dan beberapa usaha tadi ada 3 usaha yang sudah disebutkan. Tapi saya dengar-dengar di belakang juga ada kambing. Ya, kalau kambing peternakan juga kah? Kalau kambing itu memang ada beberapa kambing itu ternak kambing. Dan sekarang yang lagi digeluti untuk pemuda sini yaitu jenis kambing itawa atau kambing perah. Makanya saya menghimbau kepada anak-anak muda yang sekarang, ngapain sih tiap hari harus main HP, gadget dan sebagainya. Kita banyak peluang juga, atau yang seperti di sekolah-sekolah SMK, kenapa itu tidak digerakkan? Kita nggak usah berburu jadi pegawai negeri atau apa, kambing itu saja. Kambing itawa, kita punya 10 kambing, kita perah itu bisa keluar 20 liter. Itu khusus kambing susu ya? Kambing susu. Berarti semua itu nggak pandang bulu lah, intinya nggak harus sebelah mata ya setiap usaha kan? Ya makanya semuanya itu tergantung niat, karena gini, sebesar apapun usaha, kalau kamu ikut orang, kamu tetap jadi kuli. Sekecil apapun usaha, kalau milik sendiri kamu jadi bos. Pikirkan dan tanamkan itu dengan baik untuk jiwa-jiwa pemuda yang sekarang. Apalagi yang baru lulus SMK. Kalau baru lulus SMK, lulus SMA gitu, misalkan usaha apa yang cocok kira-kira? Kalau menurut saya untuk yang baru lulus SMK dan SMA, karena dasar belum punya, setiap usaha itu bisa dijalani.
Cuman tergantung niat mereka, anak-anak siswa yang baru lulus SMA atau SMK, dia punya niat nggak untuk sementara mengabdi kepada seorang ahli yang sudah punya usaha. Belajarlah di situ 1 tahun atau 2 tahun, kita serap ilmunya, dan kita kembangkan. Untuk pesan saya kepada anak-anak yang sudah lulus SMA atau SMK. Kalau misalkan sudah dapat ilmunya baru buka usaha gitu ya. Nah, sedangkan untuk membuka usaha itu memang nggak semudah membalikan telapak tangan. Karena gini, setiap usaha yang kita geluti atau yang kita tekuni tanpa dasar yang kuat tentang usaha itu, kita katakan buka usaha kopi, kita nggak tahu tentang kopi. Ya, itu jelas, kerugian kita di situ jelas. Benar. Malah tadi kopi sasetan malah. Itu susahnya di situ. Malah tadi kopi sasetan malah di situ. Makanya kan belajar dulu dari dasar. Makanya untuk anak-anak remaja sekarang, kadang saya itu miris. Vietnam itu baru mengenal kopi, tapi di sana sudah berkembang. Negara Vietnam. Vietnam baru mengenal kopi dan dia belajar di Indonesia. Wow, baru tahu. Vietnam sekarang meluncurkan ini ya jenis, mohon maaf ini saya ambil. Ini namanya Vietnam Drip. Yang keluar pertama ya, ini yang keluar pertama Vietnam yang bikin. Bukan kita pemuda Indonesia. Itu kekeliruan kita. Berarti pemuda Indonesia yang apalagi yang pencinta kopi seharusnya bisa produk sendiri kan? Ya, harus lebih kreatif untuk mencapai pasar. Karena Indonesia ke depan yang jelas ini bukan negara maju dan berkembang. Kita jangan hanya diam. Benar. Untuk pemuda-pemuda ini. Makanya kalau untuk jenis kopi, kalau yang ingin tahu belajar kopi, ya monggo ke sini kita ngobrol tentang kopi, kita bahas tentang kopi di sini. Bagi saya untuk yang ingin tahu ilmu kopi, saya welcome. Silakan. Berarti pengalaman dari tahun 2014 itu tadi kemana aja kira-kira? Waduh, waktu itu saya dari Jakarta, saya sempat ke Majalengka, nemui beberapa teman. Terus saya pernah mewakili dari Disperindak di Puspa Agro Surabaya. Di situ juga dalam forum juga pembahasan tentang kopi juga. Makanya saya pernah dapat sertifikat dan sertifikat itu masih ada. Berarti kopi. Memang pengalaman lebih ke kopi ya. Terus usaha-usaha lain juga tadi banyak. Ada beberapa, ada 3 atau 4 usaha itu mengelolanya kok bisa bersinergi antara usaha A, B, dan C itu tadi. Yang penting kita itu cara memanage dan bisa membagi waktu. Dan kita sebagai seseorang manusia yang diciptakan, kita harus tahu waktu memang bukan milik manusia, waktu milik Allah, tapi kita harus bisa memanfaatkan waktu itu. Kita harus berbagi ke situ. Berarti memang kalau bisa kita memiliki waktu ya. Nah, jangan disia-siakan waktu yang ada. Berarti gini, siapa Pak Harun ya, saya bilangnya Om Harun ya, Om Harun aja ya, biar akrab kan. Ya nggak apa-apa. Memang saya agak suka kopi, apalagi kopi ini kayak apa ya, kayak anggur merah, padahal dia bukan anggur merah. Saya tadi juga sempat speechless ya, pesan kopi hitam yang agak manis. Alhamdulillah kopinya sangat spesial, kaget sampai saya pesen berkali-kali.